Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana kita di hari ini teman-teman semuanya bisa hadir berkumpul bersama di tempat ini ya untuk melaksanakan ataupun menjalankan tugas yang diberikan dari Bu dosen terkait dengan mata kuliah kompensasi dan hubungan industrial, yang mana di minggu lalu kita ditugaskan untuk mengerjakan tugas kelompok ya, dan kebetulan kita masuk ke dalam kelompok 9 di Kerawang A. Nanti dari teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing ya, dan alhamdulillah di hari ini kita bisa hadir 100%, bisa kompak seperti ini. Nanti terkait dengan kelanjutannya bisa dilanjutkan untuk perkenalan masing-masing dulu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Faisal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Ramadan, NIM saya 221-20159, saya dari kampus Karawang. Halo, saya Wahyu Chandra Dulasna, saya dari kampus Kerawang, kelas malam, nomor NIM saya 22120052. Terima kasih. Nama saya Yoko Giri Batiar dari kampus C2 Karawang, Prodi Manajemen, NIM saya 22120148. Saya Teguh Rahayu dari kampus C2 Karawang dengan NIM 22120140. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cecep Harya, NIM saya 200-0095 dari kampus Karawang. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Anil Setiani dengan NIM 22120103 dari kampus Karawang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Asri Syabanian, NIM 22120110 dari kampus Karawang. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Puji Ferianto, nomor NIM 22120144 dari kampus Karawang. Halo, perkenalkan nama saya Sodikin, saya dari kampus Karawang, NIM saya 22120024. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang pada hari ini sudah hadir ya, sudah memperkenalkan diri masing-masing. Kita bisa kompak hadir 100%. Terkait dengan teknisnya, nanti untuk pembahasan materi ya, dari materi 1 sampai materi 3 yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu dosen. Nanti terkait dengan teknisnya moderator akan menyampaikan dulu apa yang sudah kita rangkum pada hari ini. Kemudian kita lanjut nanti untuk diskusi terkait dari isi materi tersebut. Mungkin bisa dipersilakan nanti pembagian dari Mas Faisal ya. Dari Mas Faisal bisa membagi untuk presentasinya. Terima kasih Pak Wahyu atas pembukaannya. Di sini saya ingin menjelaskan dari mata kuliah manajemen kompensasi dan hubungan industrial, dipresentasikan oleh kelompok Karawang A. Di sini kami akan review materi 1 sampai 3. Di sini mata kuliah manajemen kompensasi dan hubungan industrial dalam pengelolaan sumber daya manusia mengenai manajemen kompensasi, strategi dan penilaian kinerja. Di sini ada materi presentasinya. Saya sudah bagi atas 6. Yang pertama, review materi definisi dan tujuan kompensasi. Nanti bisa dijelaskan oleh Mas Puji. Terima kasih, Pak. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan tujuan kompensasi. Definisi kompensasi adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi atau jasa yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Kompensasi dapat berbentuk gaji, upah, intensif, bonus, tunjangan, serta manfaat non-finansial seperti penghargaan, pengakuan, atau program kesejahteraan lainnya. Di sini ada beberapa tujuan kompensasi. Yang pertama, menarik karyawan yang berkualitas, mempertahankan karyawan, meningkatkan motivasi dan produktivitas, meningkatkan kepuasan kerja, menciptakan keadilan internal dan eksternal, mendukung strategi bisnis, dan yang terakhir, memenuhi kewajiban hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak Puji atas deskripsinya. Di sini apakah ada pertanyaan atau misalkan ada pendapat lain sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya?
Oke, cukup baik ya. Terima kasih. Untuk di sini ada materi yang kedua, sifat dan teori kompensasi yang bisa dijelaskan oleh Pak Teguh Rahayu. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Faisal. Selanjutnya terkait sifat dan teori kompensasi. Kompensasi berdasarkan sifatnya, yang pertama adalah kompensasi finansial. Ini adalah kompensasi yang berupa uang atau yang dapat diukur dengan nilai moneter. Kompensasi finansial mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, komisi, dan lembur. Yang kedua, kompensasi non-finansial. Tidak dalam bentuk uang, tetapi lebih kepada penghargaan, pengakuan, atau fasilitas yang diberikan kepada karyawan. Contohnya, penghargaan, pengembangan karir, fasilitas kerja, keseimbangan kerja, dan kehidupan pribadi. Yang nomor 3 adalah kompensasi langsung. Kompensasi langsung segala bentuk untuk pembayaran yang langsung diberikan kepada karyawan meliputi gaji pokok, bonus, komisi, dan lembur. Yang keempat, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang diterima karyawan dalam uang tunai. Ini mencakup berbagai jenis tunjangan, fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan seperti asuransi kesehatan, program pensiun, fasilitas kendaraan perusahaan. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya. Di sini bisa dilanjutkan lagi pembahasannya oleh Mbak Nabila tentang strategi pengelolaan kompensasi. Strategi yang tepat dalam pengelolaan kompensasi sangat krusial untuk mendukung produktivitas dan kinerja organisasi. Strategi utama dalam pengelolaan kompensasi yaitu yang pertama ada konsistensi dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, penetapan struktur gaji dan yang kompetitif. Yang ketiga, sistem kompensasi yang adil dan transparan. Yang keempat, intensif dan bonus kerja. Yang kelima, pengelolaan kompensasi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada kebijakan retensi talenta. Baik, kami akan lanjutkan lagi. Di sini ada definisi dan prinsip manajemen kinerja yang bisa dijelaskan oleh Pak Cecep. Terima kasih. Bisa dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk slide ini akan saya bacakan terkait dengan definisi dan prinsip manajemen kinerja. Definisi manajemen kinerja. Proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengembangkan kinerja individual karyawan dan tim serta menyelaraskan kinerja tersebut dengan tujuan strategi organisasi. Prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja berfokus pada pengukuran kinerja yang objektif, komunikasi yang terbuka, serta dukungan pengembangan yang berkelanjutan bagi karyawan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, strategi sama dengan tujuan jangka panjang. Yang pertama ada holistik. Holistik adalah mencakup perumusan, perencanaan, pelaksanaan, umpan balik, pengukuran, penilaian, review, evaluasi, dan perbaikan kinerja. Lalu yang selanjutnya ada terintegrasi. Terintegrasi adalah sistem yang menunjukkan hubungan antar masukan, proses, dan juga hasil. Terima kasih Pak Cecep atas penjelasannya. Bisa kita lanjut kembali untuk proses penilaian kinerja dan tujuannya yang bisa dijelaskan oleh Pak Dikin. Bisa dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Isal ya. Sedikit saya mau menyampaikan terkait dengan proses penilaian kinerja dan tujuannya. Di sini pada tahapan yang pertama yaitu ada penetapan tujuan. Terus yang kedua ada pemantauan kinerja. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Yang keempat ada umpan balik. Yang kelima ada rencana pengembangan. Dan yang keenam ada tindak lanjut. Selanjutnya di sini ada review materi dengan perencana, pelaksana, dan sasaran kinerja yang bisa dijelaskan oleh Mas Yoko. Dipersilakan Mas Yoko. Oke, baik. Di sini saya akan coba menyampaikan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan sasaran kinerja. Berikut adalah tabel yang menggambarkan perencanaan, pelaksanaan, dan sasaran kinerja. Di mana di sini ada beberapa aspek yaitu definisi, contoh, tugas utama, peran, dan evaluasi. Pertama dari definisi sendiri, dari aspek definisi untuk perencanaannya, di sini ada pihak yang merumuskan rencana kinerja dengan pelaksana, yaitu pihak yang melaksanakan rencana kinerja.
Kemudian untuk sasaran kinerjanya sendiri di sini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Contoh, untuk perencana manajer, tim HRD atau pimpinan, ini pelaksananya adalah karyawan, tim proyek atau divisi. Terima kasih Pak Yoko atas penjelasannya, cukup baik. Di sini ada kesimpulan dari review 1 hingga review 3. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Mbak Hani ya untuk kesimpulan presentasi ini. Dipersilakan Mbak Hani. Baik, terima kasih. Di sini ada kesimpulan dari presentasi malam ini, yaitu singkatnya, mencapai kesuksesan bisnis memerlukan manajemen yang efektif. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kepuasan kerja dengan memastikan bahwa karyawan direkrut, dilatih, dan dikelola dengan baik. Selain itu, pengelolaannya juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan karyawan dan tujuan bisnis melalui kompensasi yang adil, penilaian kerja yang terstruktur, dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Ya baik, terima kasih dari teman-teman semua tadi sudah menyampaikan ya apa dari isi materi yang sudah diresum, dirangkum terkait dengan materi sesi pertama sampai sesi ketiga yang minggu lalu disampaikan oleh Ibu dosen ya terkait dengan kompensasi. Di sini mungkin kita akan melakukan diskusi ya. Jadi coba dilihat untuk diperlihatkan di slide kedua tadi Mas. Slide nomor 2. Ya ini. Nah, dari kompensasi tadi yang disampaikan itu terkait dengan nominal uang ya. Jadi ada nggak sih kompensasi itu yang sifatnya tidak berupa uang gitu? Kalau misalkan ada, misalkan dari backgroundnya teman-teman kan semuanya pekerja ya di sini. Mungkin bisa disampaikan contohnya seperti apa yang di perusahaan masing-masing yang tidak berwujud dengan uang. Itu ada atau tidak gitu ya? Mungkin dari Pak Sodikin. Siap, saya izin menjawab Pak. Terkait dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan yang bukan dalam bentuk uang ya Pak. Kalau menurut saya itu memang ada manfaatnya, itu memang untuk karyawan ya. Salah satu contoh untuk kompensasi yang diberikan bukan dalam bentuk uang itu seperti ya, itu kayak asuransi kesehatan. Itu kan kita nggak menerima uang cash, tetapi manfaatnya buat karyawan. Yang kedua itu bisa berupa natura atau makan, itu bisa juga. Dan yang ketiga bisa juga jemputan ya, antar jemput karyawan. Kita nggak menerima uang, tetapi sudah disediakan fasilitas jemputan untuk karyawan, sehingga manfaatnya untuk karyawan kurang pergi ke perusahaan. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Ya mungkin ada di luar hal itu, misalkan contoh kayak acara employee day ataupun acara misalkan ada kompetisi kayak misalkan pertandingan gitu ya, ada event, itu juga salah satu bisa untuk salah satu kompensasi ya untuk karyawan, tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Ya mungkin selain dari Pak Sodikin, dari teman-teman mungkin kalau ada yang mau disampaikan, mungkin dari Pak Cecep, Pak Teguh, Mas Puji ataupun Mbak Hani, Mas Faisal, bisa disampaikan. Kita jadi sama-sama di sini untuk sharing diskusi ya, bukan untuk saling menggurui, tapi kita di sini sama-sama belajar untuk sharing diskusi. Oke, izin menambahkan Mas Wahyu ya terkait yang tadi terkait kompensasi, khususnya apalagi kita rata-rata kan semuanya di sini adalah karyawan. Kompensasi tersebut sebenarnya kan benar yang disampaikan Mas Wahyu tadi, bahwa untuk memotivasi karyawan-karyawan khususnya yang sudah menempatkan atau memposisikan di pekerjaan tersebut sudah minimal level menengah ke atas. Biasanya dari perusahaan tersebut kalau sudah memasukin untuk level tersebut pasti akan ada beberapa kompensasi. Yang tadi Pak Dikin sudah sampaikan juga terkait mungkin ada asuransi dan sebagainya. Kalau saya hanya menambahkan sedikit, kompensasi tersebut tidak berwujud dengan masuk ke uang gaji, tapi masuknya juga seperti kayak fasilitas kendaraan dan lain sebagainya. Ya, itu juga memotivasi karena tanggung jawabnya memang dari kerjanya dia berperan penting di dalam perusahaan, maka kompensasi tersebut itu hal yang layak yang harus diberikan dari perusahaan
sudah sampai di penghujung akhir untuk tugas kelompok kali ini. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam tutur bahasa ataupun dalam pencapaian materi yang kurang, saya mewakili dari teman-teman semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Kelompok A Karawang Pertiwi. Yos, yos, yos. Yang mana mic-nya? Oke. Gimana tadi? Perkenalkan. Oh, perkenalkan. Kelihatan pendek kan? Kan badannya ini menyesuaikan. Terima kasih. Karawang. Oke. Apa?